postpartum di bidang psikiatrik lainnya, karena variasinya postpartum sindrom itu banyak banget ya. Tapi kalau baby blues itu memang terjadi 1-2 minggu awal persalinan. Itu biasanya ibu mengalami suatu perasaan yang tidak nyaman, bisa sedih, cemas, marah, bahkan melakukan suatu hal yang sifatnya jijik dengan bayinya. Tapi kalau untuk postpartum kita harus lihat onsetnya lebih dari 2 minggu. Nah, lebih dari 2 minggu ini variasinya sangat luas sekali. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nah, variasinya itu bisa dalam bentuk postpartum depression atau psikotik postpartum, seperti itu. Nah, depression postpartum itu gejalanya ya cukup banyak pada ibu-ibu yang baru habis melahirkan ya. Depresi itu seperti kesedihan yang mendalam, kehilangan minat dan kegembiraan, udah banget lelah, sangat sensitif dengan kritikan. Nah, ada juga yang postpartum yang dengan gejala psikotik, atau kita sebutnya dengan psikotik postpartum. Nah, kalau psikotik postpartum ini lebih ke gejala-gejala yang menyerupai ada halusinasi, bisikan-bisikan yang tidak jelas sumbernya itu bisa muncul, dan bahkan ada pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran buruk atau pikiran-pikiran curiga dan ketakutan yang bisa muncul secara persisten terus-menerus yang mengganggu kehidupan dari si ibu yang mengalami postpartum psikotik tersebut. Oh ya, jadi kalau kita bicara masalah angka ya, jadi kalau untuk baby blues sendiri ada beberapa literatur yang mengatakan 40 sampai dengan 50% kehamilan itu akan menghasilkan baby blues. Cuman levelnya yang berbeda. Karena kita lihat baby blues ini kan suatu penyakit yang self-limiting disease, dia nanti akan membaik dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi dia akan bagus sendiri tergantung bagaimana support system, bagaimana pendampingan oleh suami, bagaimana pendampingan oleh keluarga, bagaimana dia keluarga membantu dia ketika dia terutama yang baru pertama melahirkan ya, bagaimana keluarga mensupport dia, membantu dia untuk menghandle bayinya yang baru lahir. Nah, sehingga perasaannya menjadi lebih nyaman dan itu bisa berkurang. Tapi angkanya cukup tinggi. Nah, itu bisa menjadi buruk, akan berkelanjutan menjadi depresi postpartum atau psikotik postpartum bila tidak tertangani di fase baby blues awalnya tadi. Kasus postpartum yang cukup besar yang kita tangani itu sekitar tahun 2018 atau 19, itu saya masih lupa waktunya. Itu ada sebuah kasus dengan psikotik postpartum, di mana itu terjadi suatu tindak pembunuhan di salah satu kabupaten di Pulau Lombok yang dilakukan oleh ibu, dan itu agak sulit untuk diterima oleh masyarakat kasus itu, sehingga ketika kita pengembalian ke masyarakat pun agak sulit dan harus menjelaskan dulu bahwa psikotik postpartum ini adalah suatu penyakit dan itu bukan atas kehendak dia untuk melakukan itu, tapi dorongan yang disebabkan karena penyakitnya, sehingga tindak pembunuhan itu terjadi kepada anaknya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus baby blues ini sebenarnya tidak pada fase ketika lahiran, tapi sebelum. Jadi harus dilihat bagaimana proses kehamilannya dia, bagaimana proses pernikahannya di awal, bagaimana kehamilan itu terjadi, apakah sudah direncanakan dengan baik. Nah, dalam proses dia kehamilan itu, apakah si ibu ini mengalami stres apa tidak? Bagaimana dukungan si ibu ini saat dia dalam hamil? Dan saat dia trimester ketiga, saat menjelang kehamilan, bagaimana dukungan keluarga dan suami saat itu? Nah, ketika lahir pun seandainya sudah terjadi baby blues, sebenarnya konsep pendampingan suami dan keluarga ini akan bisa menangani kasus baby blues itu sendiri dengan memberikan penjaminan keamanan, dengan memberikan ketenangan, mendampingi ketika mereka membutuhkan sesuatu, dan dalam tanda kutip aware ya, ketika ada sesuatu segera untuk dikonsultasikan dengan dokter-dokter yang ada di sekitar mereka. Mungkin itu.